Aku kejar. Sini, tangkap aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ujian yang tidak datang berupa kehilangan harta atau runtuhnya impian, tetapi datang dari dalam diri sendiri. Ia tidak terlihat seperti luka, tetapi terasa seperti bisikan yang terus memanggil. Ujian itu bernama syahwat, dan salah satu bentuknya di zaman ini adalah kebiasaan yang sering disembunyikan, masturbasi. Banyak yang mengira ini sekadar dorongan biologis, padahal ia bisa menjadi pencuri fokus, pencuri cahaya hati, bahkan pencuri rasa malu jika dibiarkan membesar. Islam tidak datang untuk menghakimi, tetapi datang untuk memuliakan manusia. Bahkan dalam hal dorongan syahwat, ada pesan tegas dari Rasulullah SAW. Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu menikah, maka menikahlah. Dan barang siapa belum mampu, maka berpuasalah. Karena puasa adalah perisai baginya. Huk ini bukan tentang rasa bersalah, tapi tentang kesadaran bahwa sesuatu yang dibiarkan liar akan menjadi raja, dan kamu akan menjadi budaknya. Maka sebelum kita bicara hukum, kita bicara dulu hati yang ingin merdeka kembali. Ada fase ketika seseorang melakukan hal itu bukan karena bahagia, tapi karena kosong. Bukan karena kuat, tapi karena kalah sementara pada dorongan. Dilakukan dalam diam, di ruang paling sunyi, lalu selesai dengan perasaan yang campur aduk. Malu, bingung, sedih, dan ingin berhenti tapi tidak tahu mulai dari mana. Hari-hari kita dipenuhi konten, godaan, referensi yang menyalakan dorongan cepat. Sekali klik, sekali penasaran, sekali lengah. Semuanya terasa mudah didapat, mudah dilakukan, dan mudah diulang. Yang bahaya bukan pada kesalahan pertama, tetapi pada pengulangan yang menjadi kebiasaan. Karena kebiasaan yang disembunyikan dari manusia bisa mengikis rasa takut kepada Allah jika tidak disadari. Banyak yang bilang, aku hanya melakukannya sesekali. Padahal, awal dari kehancuran mental bukan dari maksiat besar, tapi dari dosa kecil yang tidak lagi terasa dosa. Dan saat dorongan itu menang, kamu merasa paling sendirian di dunia. Padahal, disitulah Allah justru sedang menunggu kamu kembali, bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkanmu dari diri yang ingin menjerumuskanmu. Islam tidak pernah membahas perkara syahwat tanpa membahas batasan adabnya. Mayoritas ulama menegaskan bahwa masturbasi bukan solusi, tetapi pelarian. Ia bisa bernilai dosa jika dilakukan untuk menuruti syahwat murni atau sampai melalaikan ibadah dan kewajiban hidup. Namun, sebagian ulama juga menyebut kaedah darurat. Jika seseorang dalam kondisi genting untuk menghindari zina, tidak untuk dinikmati, tidak untuk diulang, dan sekadar sebagai benteng sementara, maka hukum bisa bergeser sesuai mudarat yang lebih besar. Tetapi narasi dakwahnya tetap satu. Yang Allah minta bukan kamu tidak pernah tergoda, tetapi kamu tidak menetap di jalan yang salah setelah kamu tersadar. Rasulullah SAW juga bersabda, setiap anak Adam pasti banyak berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Hadis tazkiyah yang maknanya sejalan dengan inti riwayat dalam kitab-kitab besar. Maka pembahasan ini bukan tentang boleh atau tidaknya tubuh, tetapi tentang boleh atau tidaknya hati, kehilangan rasa malu dan rasa butuh pada Allah. Ada momen ketika seseorang akhirnya berkata dalam hati, "Ya Allah, aku malu, tapi aku ingin sembuh." Disitulah Allah tidak lagi melihat apa yang kamu jatuhkan, tapi apa yang kamu bangun kembali.
Taubat bukan sekedar ucapan, tetapi keputusan untuk menghancurkan singgasana kebiasaan buruk di hatimu meski prosesnya tidak instan. Jika kamu pernah merasa gagal melawan syahwat, jangan berkecil hati, karena yang benar-benar gagal adalah orang yang berhenti merasa itu kesalahan. Allah justru mencintai proses kembalimu. Tangismu di hadapannya lebih mulia daripada kesombongan orang yang merasa dirinya paling suci. Perubahan tidak selalu dimulai dari kemenangan, kadang dimulai dari kejujuran terlemah. Aku ingin berhenti, tapi aku butuh engkau menuntunku. Dan di titik itu, Allah mulai menguatkanmu dari arah yang tidak kamu duga. Bukan dengan menghilangkan dorongan, tapi dengan mengajarkanmu bahwa kamu bisa menguasainya, bukan dikuasai olehnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya menyampaikan larangan, beliau juga menyampaikan perisai. Islam punya metode yang lembut tapi kokoh untuk melawan syahwat. 1. Puasa. Bukan sekadar menahan lapar, tapi melemahkan dominasi nafsu. 2. Menundukkan pandangan, karena yang menyalakan dorongan seringkali dimulai dari mata. 3. Zikir. Karena nama Allah yang sering disebut akan menekan nama syahwat yang sering memanggil. 4. Olahraga. Mengalirkan energi fisik ke hal yang bermanfaat. 5. Sahabat yang baik, yang mengingatkanmu pada Allah, bukan membuka pintu godaan baru. Islam tidak meminta kamu memusuhi dirimu sendiri, tetapi meminta kamu berdamai dengan solusi yang halal, bukan pelarian yang melelahkan. Karena kemuliaan pemuda bukan pada tidak adanya dorongan, tetapi pada keberanian mengaturnya sesuai syariat. Dan ketika kamu akhirnya menang melawan syahwat, bukan tepuk tangan manusia yang kamu butuhkan. Yang paling indah adalah ketika Allah melihatmu bangkit dari sesuatu yang bahkan orang terdekatmu tidak pernah tahu kamu perjuangkan. Kemenangan paling besar bukan viral, bukan dipuji, tetapi saat kamu berkata, "Alhamdulillah, aku tidak lagi dikuasai oleh diriku yang dulu." Allah tidak menghapus syahwat, Allah menghapus aib orang yang bertahan melawannya. Allah mengganti rasa malu yang dikelola menjadi pahala. Dan Allah menguatkan perjalanan orang yang kembali kepadanya. Sesungguhnya Allah menyukai hamba yang bertaubat dan menyukai hamba yang mensucikan dirinya. Maka, jika kalian sedang berjuang, jangan putus asa. Jangan merasa paling kotor. Jangan merasa Allah meninggalkanmu. Selama kamu masih ingin memperbaiki diri, itu tanda Allah belum menutup pintu untukmu. Dan tidak akan pernah menutupnya jika kamu sendiri tidak berhenti mengetuk.